Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anastasia Amarkusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Dan yang saya hormati pula teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dimanapun teman-teman semuanya berada, kita selalu diberi kesehatan. Amin. Dan walaupun kita belajar secara online, kita harus semangat ya teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rula Alfiatul Anjani, saya dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Activity Based Management. Dimulai dari pengertian, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan Activity Based Management, dan dimensi Activity Based Management. Oke, tetap tonton terus video kali ini ya. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari Activity Based Management, kita harus tahu apa itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen menurut Ray H. Garrison adalah sebagai suatu tipe akuntansi yang tidak dapat dibandingkan dengan akuntansi keuangan karena mempunyai karakteristik yang berlainan yang disebabkan oleh perbedaan pemakai atau pengguna informasi keuangan. Dan dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah seni atau keterampilan dalam memperoleh berbagai laporan atau transaksi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memberikan manajer timbal balik dalam penetapan pengambilan keputusan bisnis. Pengertian Activity Based Management. Menurut Rudianto, Activity Based Management adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Sedangkan menurut Ari dan Darsono, manajemen berdasarkan aktivitas adalah perancangan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian aktivitas untuk mencapai sasaran kerja dan tujuan organisasi melalui proses perbaikan terus-menerus. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Activity Based Management adalah pengelolaan sumber daya dan aktivitas untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan serta meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba demi mencapai sasaran kerja dan tujuan organisasi melalui proses perbaikan terus-menerus. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat Activity Based Management. Menurut SIA 2011, tujuan Activity Based Management adalah memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan dan memperbaiki laba dengan memberikan nilai pelanggan. Oleh karena itu, tujuan ini dapat dicapai dengan memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang terdapat dari pelanggan. Adapun manfaat utama dari Activity Based Management adalah selain dapat digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan maupun non-keuangan, perusahaan akan melakukan efisiensi biaya-biaya yang terjadi dalam operasi perusahaan dengan cara mengeliminasikan aktivitas tidak bernilai tambah. Di samping itu, Activity Based Management dapat menjamin bahwa pembuatan keputusan, perancangan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu dari luar dan tidak semata-mata berdasarkan informasi keuangan. Sedangkan keunggulan dari Activity Based Management menurut Rudianto, keunggulan utama Activity Based Management adalah yang pertama, Activity Based Management mengukur efektivitas proses dan aktivitas termasuk aktivitas bisnis kunci serta mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, Activity Based Management memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya demi menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan Activity Based Management. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi menunjukkan keterlibatan kerjasama seperti partisipasi yang tinggi dari seluruh karyawan. Budaya organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dari penerapan Activity Based Management di suatu organisasi. Yang kedua, dukungan dan komitmen manajemen puncak. Penerapan suatu sistem manajemen biaya yang baru seperti ABM dan ABC membutuhkan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dan peran dari manajemen puncak sangatlah perlu diperhatikan untuk keberhasilan penerapannya.
Yang ketiga, perubahan proses. Perubahan bisa terjadi apabila diterapkannya suatu proses yang sudah dirancang untuk menghasilkan perubahan tersebut. Perbaikan dari proses yang sudah ada sangatlah mendukung keberhasilan penerapannya. Elemen-elemen dari proses diantaranya adalah daftar dari aktivitas, sekumpulan tujuan dan tindak lanjutan. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap lingkungan kerja mereka yang cepat berubah sangatlah penting. Keberhasilan penerapan dari program manajemen yang baru membutuhkan keahlian serta kerjasama dari karyawan suatu organisasi. Activity Based Management menekankan pada biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing, biasa juga disebut dengan ABC, dan analisis nilai proses. Jadi, Activity Based Management memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi biaya, yang kedua dimensi proses. Yang pertama, dimensi biaya. Dimensi biaya adalah dimensi ABM memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dimensi biaya ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Sebagaimana disebutkan, yaitu sumber biaya ditelusuri pada aktivitas dan kemudian biaya dibebankan pada produk dan pelanggan. Yang kedua, dimensi proses. Dimensi proses atau analisis nilai proses adalah dimensi ABM yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakan. Tujuan dimensi proses adalah pengukuran biaya. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Menurut Supriyono, aktivitas adalah kombinasi manusia, teknologi, bahan mentah, metode, dan lingkungan yang memproduksi produk atau jasa. Aktivitas itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi, yaitu cara perusahaan atau organisasi menggunakan waktu untuk melaksanakan proses untuk menghasilkan keluaran atau output dari proses dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Salah satu unsur organisasi adalah manusia. Perubahan organisasi mengakibatkan perubahan mengenai apa yang dikerjakan manusia sehingga mengubah aktivitas. Aktivitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Kedua aktivitas ini biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang diharuskan untuk melaksanakan bisnis dan atau menciptakan nilai yang dapat memuaskan bagi para konsumennya, menurut Supriyono. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk dipertahankan dalam bisnis. Aktivitas bernilai tambah menimbulkan biaya aktivitas bernilai tambah, yaitu biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas bernilai tambah. Aktivitas dapat dikelompokkan ke dalam aktivitas bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi ketiga kondisi berikut ini, menurut Hansen dan Mowen. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Kedua, perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas yang sebelumnya, dan aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. Yang kedua adalah aktivitas tidak bernilai tambah. Menurut Supriyono, aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang tidak perlu atau aktivitas-aktivitas yang perlu namun tidak efisien dan dapat disempurnakan. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, aktivitas tidak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang sangat penting untuk dipertahankan dalam bisnis sehingga dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperlukan.